Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kali ini saya akan membedarkan kisah perjuangannya Sunan Kudus membangun kerukunan antar umat beragama. Begini kisahnya. Sunan Kudus yang nama aslinya adalah Ja'far Shodiq merupakan salah satu dari Wali Songo yang memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Berikut adalah beberapa kisah menarik tentang Sunan Kudus. Sunan Kudus yang sebenarnya bernama Ja'far Shodiq adalah salah satu dari Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Ia dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi, yang berarti orang yang memiliki ilmu yang sangat luas. Sebelum berdakwah di Kudus, Sunan Kudus pernah menjadi seorang senopati atau panglima perang dari kerajaan Demak. Namun setelah pecahnya perselisihan di kerajaan Demak dan wafatnya Sultan Tergono, beliau memutuskan untuk pindah ke Kudus dan fokus pada berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Silsilah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Ayahnya merupakan saudara kandung dari Sunan Ampel. Sunan Kudus memiliki silsilah yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1400 Masehi di wilayah Jawa Tengah dan meninggal dunia pada tahun 1550 Masehi. Makamnya terletak di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah. Wilayah dakwah Sunan Kudus. Sebelum berdakwah, Sunan Kudus berguru kepada ayahnya, Sunan Ngudung, di Jipang, Panolan, dekat Blora. Beliau juga belajar dari beberapa ulama terkenal seperti Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Beliau juga melaksanakan pendidikan di Palestina. Sunan Kudus belajar di Palestina, di mana ia memperoleh ijazah wilayah dari Amir Palestina. Beliau kemudian memindahkan kewenangan tersebut ke Pulau Jawa dan membangun Masjid Al-Aqsa di Kudus. Sunan Kudus berdakwah di sekitar daerah Kudus di tengah kondisi masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat dan kepercayaan lama. Metode dakwah Sunan Kudus menggunakan pendekatan seni dan budaya, serupa dengan yang dilakukan oleh Wali Songo lainnya. Ia tidak melakukan perlawanan terhadap budaya yang sudah berkembang di masyarakat, melainkan membangun masjid dengan menara dan mengadopsi arsitektur bergaya Hindu-Buddha. Jalan dakwah Sunan Kudus. Dakwah melalui pendekatan seni dan budaya. Sunan Kudus menggantikan jabatan ayahnya sebagai senopati kerajaan Demak, namun ia tidak hanya berfokus pada politik, melainkan juga menyebarkan dakwah Islam. Strategi dakwah
yang ia usung adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Ia merangkul masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme, kapitayan, dan agama Hindu Buddha dengan lembut. Dengan cara apa, Gus? Metode dakwahnya dengan cara praktik langsung yang dilakukan oleh agama Hindu, Buddha, atau agama pendahulunya. Apakah itu haram, Gus? Saya katakan tidak. Paham ya guys? Buktinya apa, Gus? Buktinya yang pertama, Sunan Kudus melakukan undang-undang pelarangan penyembelihan sapi. Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi saat pelaksanaan ibadah kurban. Keputusan ini bukan hanya sebagai bentuk toleransi. Saya katakan sekali lagi, keputusan ini bukan hanya sebagai bentuk toleransi terhadap pemeluk agama lain yang menghormati sapi, tetapi juga mempengaruhi cita rasa kuliner masyarakat Kudus di kota ini. Hidangan soto daging tidak menggunakan daging sapi, melainkan menggunakan daging kerbau atau daging ayam. Masjid Al-Aqsa, Sunan Kudus membangun sebuah masjid di Kudus yang diberi nama Masjid Al-Aqsa, meniru nama masjid legendaris di Al-Aqsa, Yerusalem, Palestina. Nama Kudus dipilih untuk menyebut daerah yang menjadi kota keagamaan, kota suci, dan mempunyai masjid yang besar lagi indah seperti Al-Qudsi. Yang di depannya dibangun menara yang bentuknya sesuai dengan arsitek Hindu dan Buddha. Berkat karisma dan keluasan dalam berdakwah Sunan Kudus, beliau dapat diterima oleh masyarakat. Wejangan dan pesan toleransi Sunan Kudus memberikan wejangan yang sederhana namun melekat di hati masyarakat Kudus secara turun-menurun. Salah satu wejangan yang terkenal adalah Gus Jigang, bagus ngaji lan dagang. Bagus apa nih Gus? Bagus atine, bagus prilakune, bagus tindakane, bagus ucapane. Ngaji iku ngatur jiwa ben uripmu dadi mulya. Dagang golek rezeki kang berkah, ojo nganti ngapusi marang sepadan-padan. Yang mengajarkan bagaimana hidup bahagia dan tenang di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati kita semua. Yang masih bersama dengan Gus Afik, saya doakan panjenengan sugih waras, rezeki panjenengan mengalir deras tanpa batas. Min ruhi Nabi wasilatul Fatihah ila hadrati ruhi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam waruhi Sunan Kudus waruhi Syekh Muhammad Mutarwah Al-Mustaba waruhil jazat Syekh Abah Maksum sya'unillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di kolom komentar. Semoga itu sebagai amal jariah panjenengan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.